terus misalnya orang nyolot terus, ngehina terus gitu ya, dengan cara fight-nya gitu ya, nggak bisa respect kerjaan orang gitu ya. Ada rasa envy tapi dibungkus dengan gaya nyindir misalnya gitu. Nah dia juga nggak pertimbangin nyakitin hati orang apa enggak. Jadi sistem limbik atau otak emosinya tuh nggak diolah gitu. Terus kata-katanya juga nggak diolah dulu di pikiran rasionalnya. Nah, itu istilahnya si 3 lantai otak. Nah, bagaimana 3 lantai otak ini bekerja? Nah, ini lantai pertama tuh lantai bawah ya. Kan kalau teori otak ini mengikuti hukum evolusi kematangan otak. Kalau ada kata evolusi, berarti ada yang duluan diciptakan. Nah, yang duluan diciptakan itu reptilian brain. Ini otak paling tua, terbentuk duluan sebelum mammalian brain dan sebelum neokortek. Neokortek itu kadang-kadang disebut otak mamalia maju juga ya. Makanya disebut otak primitifnya manusia. Disebut reptil karena dimiliki juga oleh binatang reptil yang ada di kebun binatang ya, misalnya ya apa tuh binatang reptil tuh ular, kadal, buaya gitu ya. Nah dia tugasnya udah diciptain buat ngatur refleks otomatis, ya nggak perlu pakai mikir. Misalnya kayak kita nafas, kalau lapar ya tinggal makan, yang nggak perlu sekolah tinggi-tinggi kan, kalau semua orang lapar ya makan gitu. Terus jantung kita berdegup gitu ya, kita tidur juga kita nggak nyadar. Nah ini alat bertahan survival dan alarm untuk ngindarin namanya ancaman atau bahaya. Jadi alam reptil itu yang penting aku aman, jangan diganggu. Yang penting aku nyaman. Jadi sifatnya egoistis. Yang penting kita sebagai Tuhan itu dijagain gitu ya. Jadi dia tuh apa ya, guardian yang patuh banget gitu ya. Nah, dia bereaksi terhadap insting, terhadap ancaman. Fight, dilawan, bisa dalam bentuk nyolot, agresi verbal, menghina, menghakimi, atau flight, saking dia terlalu inferior, kabur, minderan, gitu nanti ya, udah gedenya ya, gitu. Atau freeze, terpaku, nggak tahu mesti ngapain. Jadi orang yang nanti akhirnya jadi apatis. Nah, ini udah paten sejak lahir, nggak bisa diubah. Jadi hati-hati kalau atau teman-teman refleksi ke masa lalu, teman-teman nggak nyaman sama tipikal orang seperti apa, gitu ya. Sehingga bisa jadi ketika orang tua kita misalnya cerewet, kita sendiri tanpa sadar jadi cerewet juga sama anak. Karena tanpa sadar, otak reptil kita tuh imitate sebelum dia mature. Ini kan mature-nya baru usia 13 tahunan. Baru berkembang di usia 3 tahun, dan baru juga agak mulai bisa nata, dan itu pun masih konkret ya, usia 13 tahun kan SMP. Gitu. Jadi kalau udah apa yang ditanamkan sejak kecil, itu memang kebawa ke dewasa karena ini belum mature, ini udah keburu kehajar gitu. Nah, si otak reptil ini itu erat banget kaitannya masih otak emosi atau mammalian brain. Itu disebut juga sistem limbik. Disebut otak emosi karena ngolah emosi yang sifatnya macam-macam. Emosinya dari mulai emosi kelompok bahagia, senang, nyaman, joy gitu. Atau kelompok emosi yang negatif, takut, marah, sedih, amarah, kecewa, dan sebagainya. Dan ngatur memori jangka panjang. Makanya kenapa memori yang paling berkesan itu yang paling akan ditaruh di memori jangka panjang kita. Berkesannya baik yang menyakitkan maupun membahagiakan biasanya. Dan memori ini tuh nggak bisa hilang sebenarnya. Cuma dia bisa ditimbun, bisa di-replacing, jadi dipudarkan gitu ya. Istilahnya kalau di teori memori. Nah, apa yang menyebabkan si otak emosi ini itu juga berfungsi sebagai filter emosi. Jadi kayak hub. Jadi dia nggak akan menentukan apakah informasi yang kita terima, yang kita baca, misalnya termasuk dari WhatsApp group, itu diolah ke neokortek atau downgrade meluncur ke pikiran bawah sadar ke reptil. Dan inilah sebetulnya ini OOT ya. Ini yang dipakai sama kelompok gerakan ekstremis atau radikal. Dia mengocok emosi kita. Coba perhatiin ya teman-teman. Lagi zaman pilpres sama pilkada DKI ya. Benar nggak berita-beritanya? Itu ngocok emosi kan? Hati-hati, tenaga kerja asing akan datang terus kita dibuat benci sama Cina, betul nggak? Jadi fitnah aja dulu. Yang penting orang marah aja dulu. Gitu ya. Apalagi kemampuan rata-rata literasi masyarakat Indonesia kan sebatas literasi jempol. Baru baca judulnya aja udah emosi, betul nggak? Padahal itu cuma clickbait aja gitu. Nah ini yang dipakai apa ya maksudnya? Menurut saya sih jahat sih sebetulnya. Bagaimana orang dibikin marah gitu ya, dibikin benci. Terlepas menurut saya pemerintah sekarang tuh penuh kekurangan ya. Tapi maksudnya mengolah makar terhadap pemerintah dengan cara mengocok emosi seperti ini. Jadi hati-hati kalau dapat informasi itu di WhatsApp group dari grup sebelah. Ya lu sebelah mana? Sebelah atas, bawah, kiri, kanan, betul nggak? Jadi
Dan otak M ini kan lambat, dia butuh verifikasi dulu. Oh yang ini gini, informasinya itu gitu. Tapi ini udah keburu muak duluan pas baca, udah keburu marah duluan gitu ya. Dan jadi ya kebayangnya kalau teman-teman punya ibu bapak generasi baby boomer ya. Itu tuh aku udah kalau di WhatsApp grup keluarga ya, zaman pilpres yang astagfirullah ya emang orangnya guys. Hoak deh ya, tapi nggak bisa, kadang-kadang kita nggak bisa negur karena posisinya senior seperti itu. Nah, itu udah kekunci gitu ya. Nah, kita yang generasi yang lebih muda, itu perlu melatih kemampuan berpikir kritis dengan cara skeptis. Bener apa enggak? Nah, itu memang lebih lambat, tapi lebih aman gitu ya. Nah, ini udah paten sejak lahir, tapi bisa diubah dengan belajar dan pengalaman. Misalnya dulunya jutek, sekarang ya lebih someah lah, lebih ramah gitu ya, minimal ada peningkatan. Nah, apa yang membuat si otak emosi ini menentukan apakah dia akan membuka informasinya ini ke neokortek untuk diolah atau turun meluncur ke sini karena ada bagian-bagian di otak mamalia. Saya hanya akan terangkan yang amigdala ya, karena ini pusat pengendali emosi, terutama kecemasan. Jadi informasi itu bisa dibajak oleh si amigdala, makanya disebut amigdala hijack. Kalau udah dibajak, jangan harap ini informasi bisa diolah di sini. Contohnya gini, cara kerja amigdala. Teman-teman bayangkan zaman dulunya, the first time kita jatuh cinta, terlepas itu teman-teman jadi nikah sama orang itu apa enggak ya, tapi momen jatuh cinta pertama kali, itu kan momen yang paling awkward ya, aneh gitu, benar nggak? Jantung berdebar-debar, sensasi tubuh teh nggak jelas gitu, iya nggak? Nah, pada saat itu amigdala hijack itu mengirimkan sinyal ini aman, ya, ini bukan ancaman. Maka pada saat situasi normal, informasi itu akan diolah dulu kalau normal itu ke sini nih, ke talamus. Dan ini tetapi lama jalurnya teh gitu ya teman-temannya, lila pisan gitu ya. Maaf ya ini kursornya rada-rada. Nah ini jatuhnya ke sini, itu dia ke bagian kortek yang namanya visual kortek. Nah, tapi jalurnya tuh undirect, makanya disebut long way. Barulah sampai nanti dia ke si amigdala, gitu ya. Dan kalau teman-teman jatuh cinta, ingat-ingat lagi, orang bilang kalau orang jatuh cinta tuh lebih cantik, lebih ganteng, bener nggak? Ya, dunia berbunga-bunga yang lain ngontrak aja, gitu ya. Nah, pada saat informasi normal pun, ternyata di talamus itu ibaratnya kalau RRI lah ya zaman dulu atau TVRI itu di-relay dulu. Jadi dia nggak langsung. Di-relay dan dia baru bisa masuk ke pikiran bawah sadar, di-download pada saat kita tidur nyenyak. Sekarang bayangkan kalau tidur kita tuh nggak pernah nyenyak. Jadi gimana informasi bisa diolah di si pikiran bawah sadar kita dengan benar. Dan ketika informasi normal pun, itu otak kita bisa nambahin 70-80% informasi awal. Apa yang bisa nambahin itu? Karena dua, faktor belajar sama faktor pengalaman. Jadi seringkali orang itu miskonsepsi antara persepsi sama dengan realitas. Enggak. Realitas itu kemudian dimaknakan oleh persepsi sehingga menciptakan penambahan informasi itu. Stimulusnya sama, beritanya di WhatsApp group sama. Tapi bagaimana pengalaman belajar kita, bahwa kita pernah takut dulu gitu ya, itu akan mewarnai bagaimana kita merespon informasi. Lain halnya kalau ketika amigdala hijack, itu mempersepsi si informasi ini, misalnya berita corona itu ancaman. Maka informasi yang harusnya di-relay di talamus, itu punya jalur shortcut. Kalau shortcut berarti tombol panik kita nyala. Kalau udah nyala, paniknya nyala, takutnya nyala, informasi meluncur. Karena apa? Amigdala ngasih signal ke hipotalamus, bagian di otak, untuk ngirim sinyal ke kelenjar hormon yang dilepaskan saat stres. Itu bisa yang tadi kortisol, sama adrenalin. Sehingga kalau udah meluncur ke sini, responnya 3 kan, fight, dilawan gitu ya. Flight, kabur, atau freeze, dia ngebeku. Artinya reaksi emosi di pikiran bawah sadar tadi dan otak emosi dan reptil itu memberikan respon sangat cepat sebelum pikiran sadar kita ngeh apa yang terjadi. Aduh, sorry batuk. Tapi aku tidak cemas ini karena coronanya, ini karena nggak bisa minum. Nah, kalau kita balik lagi ke halaman ini, karena si amigdalanya tadi udah ngebajak, padahal
kalau nggak dibajak amigdala, informasi itu kan harusnya diolah di neokortex. Dengan apa? Dengan kemampuan reflektif, berpikir logis jauh ke depan. Kalau udah berpikir logis jauh ke depan kan keluar planning ya, problem solving gitu ya, jangka panjang, jangka menengah gitu. Terus berpikir nanti gimana ya, bukan ya gimana nanti aja, itu kan beda banget ya gitu. Mak engkewe gitu ya kalau orang Sunda mah ya, bukan engke kumaha. Nah ini hanya manusia yang punya. Ini tugasnya berpikir logis, sistematis, termasuk bahasa dan seni. Jadi sebetulnya saya tuh nggak setuju ya kalau mata pelajaran anak-anak kita itu dianaktirikan untuk mata pelajaran bahasa dan seni di bawah mata pelajaran sains. Karena tujuan pendidikan itu selain mengasah pikiran itu kan mempertajam rasa sebetulnya. Itu yang akan membedakan kita human sama animal sebetulnya ya. Kan Da Vinci juga kan itu orang-orang yang memang punya kemampuan art itu kan kemampuan 3 dimensinya itu luar biasa sebetulnya, sama seperti kemampuan 3 dimensi yang diperlukan seorang dokter untuk membedah sebetulnya. Dan ini kenapa lama? Karena perangkat untuk membangun nilai, norma, kebiasaan atau sikap. Makanya kenapa perlu untuk dialog caranya. Kebanyakan sistem pendidikan kita itu ke reptil ngedidiknya, patuh karena takut gitu ya, atau dikasih reward gitu. Sementara kalau untuk mendidik anak manusia sebenarnya ke sini, dia butuh dialog untuk reflektif gitu ya. Karena apa? Kalau udah reflektif, ini berita baiknya walaupun lambat, dia terus dalam masa penumbuhan. Jadi bahwa saraf otak kita itu nggak bisa nambah. Kalau nambah kan kebayang ya, tiap hari kita nambah jumlah sel sarafnya bisa segede lapangan tenis. Tapi yang bertambah itu adalah sambungan sinaps di dalamnya. Makanya kenapa kalau orang rajin belajar, bukan hanya belajar buku ya, rajin ngasah pengetahuan, rajin baca gitu ya, itu tuh akan lebih kalem. Karena dia tahu bahwa ada kebenaran yang lebih hakiki, bahwa kebenaran yang saya yakini siapa tahu relatif untuk saat ini dan ada kebenaran baru gitu ya. Dan itulah yang akan membuat orang menjadi reflektif dan bisa reflektif kalau kita terbuka open mind terhadap masukan-masukan dari orang. Termasuk cara memberikan masukan, orang yang sudah di level lantai atas itu juga dia akan terampil untuk gini. Gue tahu nih kalau orang ini bakal kesinggung nih, berarti aku ngasih masukannya jangan depan banyak orang. Karena dia mah orangnya baperan misalnya gitu. Jadi misalnya kita ngomongnya berdua dengan cara humor misalnya kayak gitu. Nah, ini kalau amigdala kita on, lantai tengah ini on, ini udah pasti off. Dan yang bisa bikin lantai atas off dan lantai tengah bawah on adalah 3 jenis emosi dasar. Takut, sedih, marah. Takut tuh nanti variannya banyak ya. Gugup, gagap, was-was, yang tadi. Cemas gitu. Sedih, itu jadi kayak nggak pede gitu ya. Terus misalnya minderan gitu ya, nggak berani mengekspresikan diri gitu ya, terus murung gitu bawaannya, pesimis aja gitu ya, si otaknya otak sedih gitu ya, karena selalu ditakut-takutin misalnya dari dulu. Kalau nggak marah, frustasi, muak gitu ya, yang tadi nyolot mulu apa dulu. Nah, jadi sebetulnya yang perlu kita hindari adalah ini. Kita hindarin kalau komunikasi sama orang itu jenis pertanyaan atau pernyataan, termasuk kalau kita nanti udah terampil, kita bisa lihat informasi itu gaya orang tuh ngomong kayak apa sih. Even misalnya di kantor atau di WhatsApp group, gaya menghakimi, gaya retoris, disertai bullying verbal, gaya mendikte, gaya nyindir, gaya merendahkan harga diri, membandingin, menyalahkan, mengancam, atau menyudutkan orang lain dapat hukuman. Nah, ini yang akan membangunkan si reptil tidur. Ini yang akan selalu bikin ini on, ini jadi off, gitu ya. Nah, bisa jadi kita melakukan ini bisa tanpa kita sadar. Bisa jadi kenapa kita melakukan? Kita tanpa sadar mengimitasi belajar dari gaya orang tua kita bisa, gaya dulu guru kita di sekolah bisa, gitu ya. Nah, tapi karena dalam konteks corona, ini contoh aja ya teman-teman ya. Ini contohnya tuh bisa macam-macam sebenarnya, tergantung konteks ya. Ini gaya kalimat emosi negatif, kita dorong, kita ubah ke pikiran rasional. Ini contoh aja ya. Tuh kan keluarga dia yang positif corona, gitu, menghakimi. Kita bisa ubah. Apa ya yang bisa kita bantu agar dia nggak cemas? Gitu ya. Jadi selalu gayanya tuh asking. Jangan bangunin reptil tidurnya. Biar nggak diblokade sama si amigdala tadi. Atau retoris ya. Pakai bullying verbal.
Emang lu pikir lockdown itu cara yang paling benar gitu? Terus bisa diubah. Apa yang membuat lu berpikir kalau lockdown adalah cara yang terbaik? Gitu ya. Terus kalau enggak, ngedikte. Makanya cuci tangan yang benar. Gitu ya. Kita bisa ubah. Udah tahu cara cuci tangan yang benar. Gitu ya. Terus misalnya nyindir. Masa mau ibadah sholat Jumat atau ke gereja dilarang sama pemerintah? Kita harusnya takut sama Tuhan, bukan sama virus. Jadi mari kita tetap sholat Jumat berjamaah gitu ya. Atau tetap sholat taraweh gitu ya. Pemerintah melarang kita ibadah, wah udah digorengnya macam-macam gitu. Kita bisa begini. Apa udah cari tahu alasan pemerintah dan sejumlah pemuka agama menghimbau agar melakukan ibadah di rumah aja gitu ya. Nanti teman-teman ini bisa lihat sendiri, materinya juga nanti saya kasih gitu ya. Atau yang terakhir nih ya, menyudutkan orang layak dapat hukuman. Orang yang kena corona ini karena azab dari Allah. Zaman-zaman awal gitu ya, karena kan dari Wuhan, ya dari Cina gitu. Terus lama-lama ternyata si corona ini membuktikan bahwa corona itu tidak memandang agama orang, corona itu punya paspor bebas, udah keliling 150 negara gitu ya. Di situ bisa tanya, apa udah ada bukti? Emang udah ada bukti? Nah itu kita ngebangunin reptil tidur. Kita harus masuknya tuh gaya aslinya tuh pelan ya, tonnya ke bawah. Apa udah ada bukti kalau virus corona itu bisa membedakan mana tubuh orang soleh dan tidak gitu ya. Kan acara-acara jamaah tablik juga kan sebetulnya acara dianggap yang kaitannya sama ya ritual orang-orang yang dianggap mendekatkan diri pada agama, tapi faktanya kan enggak, ternyata virus itu ngebuktiin gitu ya. Nah teman-teman, ini yang penting di halaman penutup di bagian keempat. Ini ada dari level of consciousness tuh gini, dari Dr. David Hawkins ya. Jadi ternyata emosi kita itu ada frekuensinya. Ya, dan dia skalanya tuh pakai hertz ya, dari 20 hertz sampai 700 sampai 1000 gitu ya. Jadi dalam situasi pandemi, situasi krisis, itu sangat mudah energi kita tuh narik ke bawah, ketekan ke bawah, jadi force. Jadi bawaannya tuh down. Kalau udah bosen, apa segala macam tuh bawaannya down ke sini, gitu ya. Nah, energi yang paling rendah menurut David Hawkins itu shame, rasa malu. Jadi kenapa banyak orang di Jepang itu kalau udah nggak kuat nahan malu, itu kemudian jadi harakiri. Apalagi sekarang kalau si pasien corona itu malu juga, kemudian dia dapat stigma gitu ya, dan itu bisa frustasi. Udah gitu dia orang yang kesusahan nggak punya uang gitu ya, buat beras pun sulit gitu didapatkan. Jadi jangan sampai udah ada berita ya orang bunuh diri, terus orang kelaparan sekeluarga gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan di lingkungan kita masing-masing. Kita kan bagian dari RT, bagian dari RW. Pastikan tetangga terdekat itu tuh nggak kelaparan gitu ya. Atau siapapun di lingkungan, dalam lingkungan RW kita. Jadi kita belajar jadi anggota masyarakat yang proaktif. Udah nggak waktunya lagi nyudutin nyalahin pemerintah, karena Indonesia ini kegedean. Jadi yang kita akan bisa berdaya kalau kita bisa bantuin dari tangan kita sendiri. Nah sekarang kebayang kalau si pasien corona itu kemudian ngerasa bersalah karena nularin. Terus karena dia juga nggak punya sumber daya ekonomi, akhirnya dia apatis. Jadi begitu orang ditularin meninggal pula. Itu kebayang griefnya kayak apa. Sehingga dia akhirnya menjadi orang yang takut. Jadi takut ini sebetulnya kan di sini nih, ke anger, ke pride. Jadi di level ini teman-teman harus naikin energi ke energi power. Kenapa? Ini aku masih catat sebentar ya, catatan dari dokter internisku. Semoga masih aku catat ya. Oke. Nah, jadi kalau menurut si dokter internis, nanti teman-teman lihat kenapa harus dinaikin ke energinya ke power. Kita mesti netral dulu, teman-teman, energinya dari tadi. Dari kelompok-kelompok varian marah, sedih, kecewa gitu ya. Karena kata si dokter itu gini, kebanyakan orang sering menganggap sumber penyakit yang merusak sel tubuh, kita bicara sel ya, karena dia dokter, kaitannya sama darah, virus, bakteri, toksin, polusi, dan lain-lain. Gitu ya. Padahal katanya serangan virus, bakteri, toksin, polusi itu tidak akan berdampak jika kita bisa menjaga internal environment kita yang bernama yang tadi, pikiran bawah sadar. Jadi sebetulnya itu virus tuh kalau udah dihitung, kalau nggak salah, itu poinnya 5.000, aku lupa ya, berapa Armstrong gitu ya, 5.000-an Armstrong, itu kalau dikonversi jadi 5.9 Hertz. Gitu ya. Jadi ternyata itu pintu masuknya tuh dari kelompok energi yang force.
gitu ya. Nah, kebanyakan orang itu larinya gini, mengkonsumsi obat-obatan yang sifatnya baik kimiawi maupun herbal. Tapi menurut si dokter itu tuh nggak works gitu. Kalau kita nggak mengoreksi dulu, nggak nyiapin isi pikiran alam bawah sadar kita. Apakah isinya pikirannya tuh positif gitu ya, willingness, acceptance, love, joy, damai sama diri sendiri, pencerahan, terjadi pencerahan, atau jadi penuh kebahagiaan gitu ya. Atau versus pikiran negatif, jadi isinya amarah gitu ya, isinya kekecewaan, sedih, takut, sakit hati, dendam, iri, dengki. Karena menurut si dokter, setengah kontributor utama penyumbang penyakit yang membunuh perlahan aku tadi adalah pikiran negatif kita sendiri. Kalau kita nggak menyediakan waktu untuk si self healing kita. Nah, self healing itu adalah apapun tekniknya, nanti di bagian kelima kita bisa sharing. Kalau kita nggak berdamai sama pikiran bawah sadar kita, gitu ya. Jadi menurut si dokter, kalau kamu pikiran bawah sadarnya udah beneran bahagia, maka mau obat-obatan kimiawi, mau obat-obatan herbal gitu ya, itu akhirnya jadi booster. Karena selnya itu kalau udah bahagia itu membuncah istilah dia. Jadi kayak membuncah tuh kayak apa ya? Kalau teman-teman bikin air mendidih ya, blub, 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 gitu ya. Kalau di apa masak air, nah itu energi bahagia tuh kayak gitu kan, naik gitu ya, rasanya selalu up gitu vitalitas energi kita. Nah, maka di titik itu sel kanker itu bisa dihancurkan oleh sel kebahagiaan bahkan. Karena gini, kenapa? Yang orang nggak banyak tahu, tiap detik ternyata sel itu tuh sel itu tuh komunikasi sama pikiran dan perasaan kita gitu ya. Lewat apa? Lewat si hormon-hormon itu gitu ya. Nah, lewat sel saraf, lewat segala macam. Nah, sebaliknya, kalau selnya sakit, karena pikiran negatif kita, gitu ya, maka dia akan tidak mudah merespon. Jadi dia sebenarnya sulit merespon, jadi kayak percuma. Dia bisa masuk ke tubuh kita, tapi nggak diserap, nggak didigest, gitu ya. Jadi akhirnya nggak efektif. Jadi dia bilang penyakit apapun, ini si dokter aku sih bercanda ya, termasuk black magic juga nggak bisa nyerang. Kata. Jadi boleh teman-teman catat, ada 3 jenis kategori manusia yang relatif tidak akan mempan gitu ya oleh baik penyakit yang medis maupun non medis. Satu, orang yang hatinya selalu berbahagia karena mudah memaafkan gitu ya. Yang kedua, orang yang selalu penuh harapan, hope. Jadi kita ciptain hope-hope kecil di situasi pandemi ini. Ketiga, orang yang selalu bersemangat dalam menjalani hidup. Nah, yang pertama, orang yang selalu bahagia karena mudah memaafkan. Ada orang yang gini. Jadi si dokternya bilang, Mbak Iva, pasien-pasien aku tuh banyak banget ya berobat tuh udah ke Jerman, ke Singapura, ke segala macam. Aku tuh sampai geleng-geleng, aduh apa ya maksudnya rugi, ini zaman pandemi ya, rugi banget itu tiket kan mahal ya ke luar negeri gitu ya. Kan sebetulnya yang harus diolah tuh ini gitu loh, pikiran si bawah sadar gitu loh. Karena percuma mereka mau berobat dengan pengobatan canggih apapun selama pikiran bawah sadar nggak beres gitu ya, itu sel-selnya itu akan tetap sakit. Jadi satu hari ada pasien dia itu tuh jalannya itu gijreg ya, kaku. Dan anehnya tuh kayak ada urat pohon ngebelit kakinya dia, gitu ya. Terus dokter ini kan karena ahli penyakit apa ya, aku lupa ya namanya kalau dunia kedokteran. Pokoknya itu ngecek pakai darah. Jadi kalau kita datang ke dokter itu tuh biasanya sama suster tuh ditik gitu ya si jari kita, nanti darahnya keluar, terus nanti dia lihat di komputer gitu ya. Terus nanti oh ibu gejalanya ini nih, gangguannya di gangguan fungsi tubuhnya yang mana. Nah, baru si dokter akan komunikasi lewat situ. Gitu. Jadi si dokter itu cerita, karena aku memeriksa darah, jadi kan benda-benda asing yang masuk ke dalam darah, aku tuh jadi bisa tahu, termasuk benda-benda asing yang sifatnya non medis. Misalnya mungkin ada orang yang apa ya namanya pakai susuk atau apa gitu ya, atau benda yang bukan disebabkan oleh medis gitu. Jadi si dokternya udah nanya ke si pasien tersebut. Ibu tahu kan kalau ini penyebabnya bukan medis? Ya dok, saya udah tahu. Gitu. Ini ada rekan bisnis saya yang iri. Saya tuh sampai habis-habisan. Gitu. Terus, ibu pengen sembuh, pengen. Gitu. Kata dokternya gini, ibu obatnya cuma satu. Ibu bisa nggak memaafkan orang tersebut? Jadi si pasiennya tuh marah. Kasarnya gini, lu kan dokter, ya lu obatin gue aja medis. Gue punya duit kok, gitu. Lu sekarang bikinin aja resep obatnya. Jadi kata si dokter, bukan aku nggak mau duit, aku gampang banget bikin resep dia gitu ya. Dia kan kombinasiin obatnya herbal sama medis gitu. Tapi itu percuma, dia bilang gitu. Terus akhirnya karena ngotot kata si dokter, ya udahlah gitu. Akhirnya dibikinin obat herbal cuma gini.
Bu, tapi kalau 1,5 bulan lagi ini obat habis dan ibu nggak ada improve gitu, ibu jangan salahin saya ya, saya udah kasih warning nih. Gitu. Datanglah 1,5 bulan kemudian, si dokternya nanya, gimana, udah enakan? Nggak ada perubahan. Ya makanya Bu, maafin dulu. Terus si dokternya gini, ibu cobain dulu, kenapa saya dorong ibu tetap memaafkan, nanti saya kasih tahu kenapa. Tapi saya nggak mau ngasih tahu why-nya kenapa harus maafin. Ibu mau sembuh kan? Mau, ya so ibu lakukan dulu gitu. Jadi gini katanya yang disebut maafkan. Ya deh, gue maafin dia, tapi, nah itu nggak boleh, itu belum ikhlas. Jadi bener-bener tuh mesti ikhlas banget gitu. Akhirnya si pasien itu nurut, karena udah nggak punya duit gitu ya. Si dokternya, udah nanti kamu ke saya lagi, udah nggak usah bayar gitu. Pada saat datang lagi, 1 bulan kemudian, jalannya tuh udah agak benar. Di si urat-urat hijau yang aneh itu tuh yang tidak secara medis bisa dibuktikan tuh udah mulai perlahan memudar. Si dokter ngomong gini, Bu, ketika ibu memaafkan orang tersebut, ibu unlock magnet masalah ibu sama orang tersebut. Jadi buat para mantan-mantan yang nggak bisa dilupakan oleh teman-teman, maafin aja, dia juga mungkin punya masalah dengan hidup dia yang kita nggak tahu apa. Dan kita ngebuka pintu masa depan yang kita belum tahu apa. Gitu ya. Nah itu moral, dan itu cerita nyata bagaimana itulah komunikasi si dokter internis dengan saya. Jadi jaga pikiran bawah sadar kita teman-teman. Di situasi pandemi ini godaan kita buat down itu gede banget gitu. Maka kita mesti naikin ke force ke sini. Dan kita itu mesti willingness dulu nanti setelah kita netralkan si pikiran bawah sadar kita. Is it okay to know it? Kita tuh ya, gue lagi nggak oke, ya jangan paksain lu oke, jangan pretend lu pura-pura oke. Ini, ya gue lagi bete, ya udah terima aja mak lagi bete. Berarti tubuhku mesti diapain dalam situasi bete ini? Dia butuh diapain nih si reptilnya biar dia nyaman dulu. Habis itu baru kita bisa acceptance. Ya, dari acceptance itu baru kita punya reason, alasan. Ya, misalnya kayak, Tuhan jahat banget gak sih nyiptain corona sampai kita nggak bisa kemana-mana gitu, pending project. Pasti ada reason yang tadi. Bumi juga punya hak buat bernafas. Dan virus tuh mungkin biar kasih signal spiritual. Kamu tuh bukan Tuhan kok di muka bumi ini. Gitu ya. We are just a salt gitu ya, on the earth gitu ya. Kamu tuh nggak ada apa-apanya gitu. Bisa jadi. Gitu. Kita ditaklukkan bukan oleh makhluk yang bisa kelihatan. Sebetulnya virus itu semi makhluk astral ya. Dia kan nggak kelihatan. Betul nggak teman-teman? Nggak kayak singa depan muka kan gitu, benar nggak? Tapi itu bikin kita jadi takut. Itu sebenarnya itu lebih ke arah cemas sih, gitu ya, karena lebih nggak kelihatan secara nyata gitu ya. Jadi bayangkan oleh makhluk yang semi astral nggak kelihatan, kecuali oleh mikroskop, kita dibuat untuk menyempitkan aktiviti kita. Barangkali ada pesan cinta gitu ya dari Tuhan bahwa kita kok gontok-gontokan atas nama beda agama gitu ya. Kita seringkali menghakimi orang karena perbedaan keyakinan. Ternyata virus tuh ngajarin kita. Dia akan neplok ke semua tubuh, baik yang disebut tubuh soleh maupun enggak. Nah, habis itu baru kita bisa joy. Gitu ya. Kita bisa happy, kita bisa punya nilai-nilai kemanusiaan kita tuh ternyata akan bisa membahagiakan kita. Kita nolong orang tuh nggak lihat agama, suku bangsa gitu ya. Dan akhirnya di situ kita bisa tahu bahwa inti agama tuh ngajarin kita damai, dan di situ baru kita terjadi pencerahan. Oke, biar nggak kepanjangan, kita mulai praktek ya di bagian kelima. Apa tips mudah sehari-hari dong dalam situasi pandemi? Ini gampang banget sebenarnya teman-teman. Jadi teman-teman ini banyak banget ya tekniknya, mau teman-teman olahraga, main musik, mau rebahan, mau berkebun, mau masak, apapun, it is good gitu ya. Tapi saya mau kenalin adalah sebetulnya teknik grounding teknik yang tadi saya sebutin contohnya, juga sebetulnya nanti ada makna si grounding tekniknya. Ini pada saat situasi yang chaotic. Gitu ya. Jadi grounding itu ada juga yang mengartikan dengan earthing. Jadi cara menghubungkan aliran listrik di tubuh manusia dengan medan listrik bumi. Sesederhana kita menginjakan kaki telanjang di atas tanah, kalau teman-teman punya sepetak tanah gitu di pekanan, atau membaringkan tubuh gitu ya. Nah, ini fungsinya adalah menstabilkan gejolak energi tubuh kita. Jadi kalau kita udah nggak stabil banget, bete nggak jelas, muak nggak jelas gitu ya, baperan nggak jelas, udah baringan atau si kaki di atas tanah sambil kita jemuran kan gitu. Kalau saya mah orang Sunda ya, orang Sunda mah ada jam kalender dari nenek moyang ya. Jadi jam berjemur tuh dibilangnya jam 9. Jadi sebutnya jam wanci moyan gitu ya. Nah, itu sambil berjemur gitu ya. Ini tuh kita kalau baringan itu sambil ngebayangin alam rahim ibu kita. Jadi ini sebetulnya alam calon anak manusia sebelum kita menghadapi begitu banyak persoalan kan ya. Gitu ya. Ini alam yang tenang, terlepas di dalam realitanya kita akur sama apa enggak sama emak kita ya, tapi ini maksudnya tuh ada alam yang kita tersuplai oksigen, makanan gitu ya, alam yang menenangkan, air ketubannya hangat. Nah ini tuh untuk kita bisa grounding gitu ya,
dinolkan si emosi kita. Dan biasanya tuh akan muncul pop up ide-ide apa gitu ya. Nah, sebenarnya grounding teknik itu dalam makna mendalam, itu tuh kayak kita menghubungkan kembali dengan diri sendiri atau connected. Jadi kayak mindfulness of here, now. Bukan mindfulness itu bukan memikirkan apa yang akan terjadi, dan kejadian, kalem we gitu ya. Atau membayangkan lagi masa lalu yang sudah terjadi dan kita menyesal gitu ya. Dan itu sudah berlalu. Tapi mindfulness of here ini adalah kita menyadari diri kita seutuhnya ada di momen ini, detik ini. Dengan cara apa? Nah ini. Mindfulness of here ini sebetulnya lewat tubuh, Tuhan udah ngasih perangkat yang luar biasa yang disebut dengan panca indera. Lewat mata, lewat telinga, lewat hidung, lewat mulut, lewat peragaan, lewat kulit. Dan 5 panca indera ini adalah sebetulnya yang membridging jadi jembatan kita untuk bisa punya kesadaran kunci sepenuhnya. Jadi kedamaian itu sebetulnya bisa kita temukan di dalam diri kita. Bahkan ketika segala sesuatunya itu chaos di luar gitu. Jadi ketika chaos di luar, dan diri kita tetap damai aja di dalam gitu. Dan ini banyak orang juga yang miskonsepsi bahwa saya udah tuh ibadah ritual, nggak usah deh pakai mindfulness atau pakai meditasi. Nah, sebetulnya kan kalau meditasi itu sama-sama juga menekankan pada mindfulness ya. Jadi sebetulnya banyak orang yang menyempitkan ibadah ritual atau berdoa itu tuh langsung berdoa. Meminta kan kalau berdoa. Tapi kalau mindfulness, perspektif berdoa dalam mindfulness, kita tuh mendengarkan, kita listen our body, kita listen signal tubuh kita tuh butuh apa gitu ya. Nah, termasuk butuhnya bumi ini tuh seperti apa gitu ya. Jadi kalau pada saat udah kacau, kita selalu bisa stabil di dalam, itu yang membuat kita bisa grounding gitu ya. Contohnya mindfulness of here ini tuh bukan sesuatu yang sifatnya rumit, itu simple banget ya. Dari hal-hal sepele yang teman-teman lakukan sehari-hari. Misalnya, kalau teman-teman senang minum kopi nih, ya hiruplah kopi itu sepenuh hati kita. Bukan meminum kecemasan-kecemasan kita, meminum pikiran-pikiran negatif kita, meminum amarah kita, gitu ya. Jadi pada saat minum kopi tuh rasakan tesnya tuh kayak apa, smell wanginya, gitu ya. Terus ngedenger percikan air kopinya ke cangkir, feel-nya ke tenggorokan kayak apa. Ini sorry ini puasa, gue juga ngiler. Terus ngelihat si gelembung-gelembung kopinya tuh kayak apa. Itu yang disebut moment of care gitu. Jadi sebetulnya apapun rutinitas, kegiatan itu bisa menghadirkan mindfulness. Yang penting kita sadar nggak segala sensasi fisik panca indera itu dan diri kita hadir secara mental dan emosional. Mau di lorong, mau digerasi, mau bikin percakapan sama anak, mau di apa sambil berkebun. Jadi apapun hal-hal yang sifatnya sebetulnya sudah teman-teman lakukan saya yakin, cuma tinggal dikasih makna gitu ya. Ini contoh aja teman-teman ya, yang mau main musik, mau ngelukis, mau hobi apapun. Ini misalnya ngurus tanaman, gitu ya. Teman-teman pasti udah banyak kan yang sekarang nanam bibit, gitu ya. Inka aku minta ya, aku pengen nanam bayam. Jadi ini sebetulnya di panca inderanya ini ngurus tanaman tuh belajar feel, terhubung pada alam untuk setia merawat makhluk cicing. Jadi dalam filosofi Sunda tuh ada 3 tingkatan makhluk ya. Pertama tuh makhluk cicing tuh makhluk diam. Dia nggak pernah protes, mau kita petik, mau kita injak, bener nggak kita rawat, dia hanya protes pada saat kita layu. Gitu ya. Yang kedua adalah makhluk nyaring, yang ngaum, nyalak, itu adalah binatang. Gitu. Yang ketiga adalah makhluk eling, yaitu manusia. Jadi siogianya, manusia ini adalah makhluk yang paling lengkap, bisa terhubung ke dalam alam semesta yang lebih besar, menghubungkan diri kita sebagai alam semesta yang lebih kecil. Gitu ya. Jadi kita belajar setia, di PHP-in, lihat, tanaman kan kadang-kadang di PHP-in sama kita karena kita sibuk urusan kantor. Ya dia mah nggak pernah protes kayak, siram gua, gitu kan dia nggak pernah ngomong ya. Gitu. Paling protesnya dia lewat layu. Gitu. Nah kemudian belajar masak, bukan perkara enak enggaknya, tapi di panca inderanya itu kita belajar tes, terhubung dengan rasa dan juga belajar melayani. Melayani siapa? Melayani minimal anggota keluarga yang paling dekat. Even kadang-kadang anggota keluarga tidak tahu berterima kasih. Situ kita belajar ikhlas gitu ya, misalnya. Atau ini, ketika mual nih, Zoom meeting lagi, laporan lagi, itu kan otak kiri. Kita kasih makan nih si reptil, otak kanannya. Ya, contohnya melukis lah, ngegambar di bawah. Kan orang mah nggak tahu ya, bahwa bawahan kita, bajunya apa di bawah komputer kita. Asal jangan lupa aja teman-teman pakai celana dalam ya, kalau Zoom meeting kan ada kejadian yang nggak pakai, dan itu kejadian ada di meeting saya. Untung bukan bulan Ramadan ya.
Nah, ada nggak sih yang lebih sederhana? Ini ada banget teman-teman buat orang pemalas sekalipun. Jadi kalau teman-teman nggak melakukan ini juga benar-benar kebangetan sih. Karena ini tuh nggak usah, ini reptil banget nih, nggak usah pakai mikir. Ada cara kita nggak lupa nafas, bener nggak? Ini tuh tiap detik, bahkan tiap blink kita lakukan. Masalahnya kita aware nggak selama ini bahwa nafas itu kita hadirkan nggak si mindfulness-nya dengan kelima panca indera kita. Pernah nggak kita dialog, makasih sama si nafas kita? Kan kalau nggak bisa nafas bener, teman-teman, ventilator tuh mahal loh, bener nggak? Udah alatnya ratusan juta, terus tagihan bilnya juga bisa lebih dari puluhan juta. Nah, nafas itu kan kita gratis dikasih Tuhan dari kecil gitu ya. Nah, jadi cara termudahnya adalah sebentar, saya kayak ngebawain bau yang kebakar ya di rumah saya. Minta izin bentar ya, ini ya. Bentar. Saya cek dulu karena takut banget. Oke, buat teman-teman, itu membuktikan panca indera saya aware terhadap situasi. Ada yang belum dimatiin? Apanya? Ada yang belum dimatiin? Tetangga bakar sampah. Oh. Oke. Nah, ini teman-teman nanti pas tidur, ini cara sederhana. Teman-teman matiin HP. Jadi jangan tidur dalam keadaan scroll gitu. Tambah nggak bisa tidur, tambah scroll nggak bisa. Mata kita tambah alert. Dan kalau kita tidur tidak dalam keadaan lampu gelap, lampu terang, melatonin kita tuh nggak terproduksi dengan baik. Makanya orang tua zaman dulu kan tidurnya lebih cepat, perhatiin kata petani. Bangun lebih cepat subuh gitu, karena melatoninnya surplus. Makanya kenapa mereka kayak lebih sehat gitu ya. Orang kota kayak kita itu kebanyakan kehajar sama si cahaya listrik kan gitu. Nah, pada saat tidur, saya tahu teman-teman tuh banyak mungkin yang ngalamin overwhelming apa segala macam-macam. Ini cara kita nyuri waktu kemewahan kita dalam mau tidur. Gak mungkin dong kita nggak tidur, ya nggak? Jadi aku nggak ada waktu Mbak Iva buat relaksasi. Ada, curi waktu tuh menjelang tidur, me-time-nya di situ. Jadi udah HP-nya jauhin ya, jadi kita malas banget tuh ngerabanya. Olah nafas dalam, terus mata kita terpejam. Pada saat terpejam, paling dikit nafas tuh 15 menit, paling dikit ya. Tarik dalam 5 hitungan, hembuskan 5 hitungan. Ini kalau yang udah sering yoga, ini udah jago banget ya. Ini buat yang pemula, kita cobain sama-sama ya. Saya nggak bisa lihat kamera teman-teman. Misalnya gini, 1, 2, 3, 4, 5. Ini kondisi baringan ya, lagi tidur ya. Terus keluarin 5, 4, 3, 2, 1. Terus gitu, berulang-ulang. Kalau untuk orang yang biasa nggak sabaran, ini lama banget. Gitu ya. Tapi buat orang insomnia, ini nolong. Sebetulnya paling bagus kalau udah 10 hitungan teman-teman. Cuma kalau belum biasa, itu langsung sesek ke dada gitu. Nah, sambil 1, 2, 3, 4, 5 gitu, terus ini berkali-kali kan udah keadaan mata terpejam, terus kita tarik dari senyum. Bukan aku seperti Nugelonya senyum gini. Nah, pada saat tarik dari senyum, nafas kita dalam keadaan lambat, itu sebetulnya replacing memori buruk atau lagi bad mood dengan selalu ada pop-up emosi positif, kenangan-kenangan masa kecil itu muncul. Dan itu sebetulnya buat injeksi tabungan energi kita survive. Gitu ya. Nanti cobain deh. Karena ini nggak bisa cuma diomongin aja, harus dicobain. Udah gitu afirmasi kalimat maaf dan bersyukur. Bisa kayak tadi, minta maaf udah mengabaikan nafas gratis sejak kita lahir sampai sekarang. Terus kita merasa beruntung gitu ya. Terus selanjutnya silahkan diisi sendiri. Saya lupa bukunya teman-teman, karena saya baca lagi SMA apa kuliah ya. Jadi si buku itu bilang gini, seringkali orang itu pada saat meditasi itu lupa komunikasi sama organ-organ tubuhnya. Jadi dia bilang gini, tapi kamu kalau ada suara dari organ tubuhmu yang sedang kamu ajak ngobrol, jangan kaget kalau ada suara. Untung tubuhku udah ngomong gitu duluan ya. Jadi aku cobain, aku kan iseng gitu ya, dari ujung rambut sampai ujung jempol kaki. Dan harus detail. Jadi teman-teman baca dulu aja anatomi tubuh gitu ya. Oh, paru-paru di sini letaknya apa. Jadi misalnya aku waktunya mau ngobrol sama bagian otak gitu ya. Si otak kan kita lihat nih di anatomi apa kayak usus gitu kan gitu. Jadi aku tuh gini, bilang makasih bahwa si otak tuh mendampingi aku. Baru ngomong gitu tiba-tiba krek gitu, tiba-tiba kayak ada suara gitu. Dan itu tuh lagi hening banget gitu ya. Untung si buku udah ngomong gitu tuh, kalau enggak gue lari tuh ya. Nanti ada juri kan, padahal enggak.
Terus tiba-tiba pada saat krek itu aku tuh nangis loh. Tiba-tiba aku gini, aduh otak, maafin aku ya, aku tuh suka marah-marah sama kamu dari kecil. Kalau aku nilainya 6, aku tuh marah-marah, aku tuh bodoh, maki-maki diri sendiri. Terus dulu aku nggak keterima ITB gitu, aku kesel banget, aku tuh ngerasa bego banget gitu. Tiba-tiba tuh itu momen kayak ketemu sama inner child-nya kita lewat si organ tubuh dengan mengaktifkan panca indera. Jadi lucu, jadi sama si otaknya aku tuh pelukan gitu, nanti sama si jantung pelukan gitu ya. Dan itu bukan gila ya. Itu sebetulnya bagaimana kita merespek anatomi yang sudah diciptakan oleh Tuhan, karena misalnya kayak jantung, aduh mana yang nuhun pisan ya, aku teh kalau tidur ya, kamu teh bertugas 24 jam, nggak pernah aku kasih honor juga kan, dia nggak pernah dapat THR kan si jantung teh misalnya. Jadi secretnya dengan hanya menarik garis senyum, mode kita ada di mode kalem sama relax. Itu untuk menenangkan si reptil. Nah ini kalau mau tidur. Nah kalau pas bangunnya gimana? Sama, cuman ini lebih pendek aja waktunya. Nafasnya tenang tadi. Tarik dalam 5 hitungan, hembuskan 5 hitungan. Tarik garis senyum di wajah. Kalau ini fungsinya buat nabung energi yang tadi malam biar nggak cepet hilang. Kan ini pasti rempong nih. Duh, gue mau masak apa? Gitu ya. Sambil tarik garis senyum sama kayak tadi. Jadi afirmasi kalimat bersyukur. Jadi masih terima kasih masih diberi nafas dan nyawa hari ini. Selanjutnya diisi sendiri. Jadi ini teman-teman yang diisi sendiri itu sekonkret mungkin ya. Ya kalau aku mah contohnya yang gampang aja ya. Misalnya di rumah nih. Ya walaupun suami gue tukang ngorok, aduh gue suka kesel banget tidur gue suka ganggu. Tapi dia tuh suka bantuin aku kalau aku lagi riuh day ya. Nyariin dokumen kalau aku di rumah. Apapun teman-teman cari strength-nya. Aduh meskipun anak aku tuh kalau bangun siang mulu tapi dia teh suka mau bantuin aku nyiapin buka puasa. Jadi kita teh akan selalu punya optimisme dengan menciptakan pikiran kita tuh jadi support system terbaik gitu ya. Nah ini melakukan peregangan sederhana. Nah teman-teman bisa ngikutin. Ini aku nggak bisa lihat teman-teman ya. Jadi kayak gini nih. Terus ngeliat kayak gaya kucing. Krek, sampai kerasa gitu ya. Nah itu tuh kayak gaya kucing meres cucian baju. Ini rahasia ilmu Tiongkok tua. Nanti aku liatin videonya 10 detik aja ya, gitu ya. Jadi kalau kata ilmu Tiongkok tua yang dari Shaolin itu, rahasianya si para pendeta Buddha itu, semakin otot kita dipelintir, di perut gitu ya, kayak cucian, itu semakin otot kita kenyal diremajakan, gitu istilahnya. Nah kemudian, tapi gimana kalau serangan cemas itu datang nggak sebelum tidur atau ya misalnya pada saat hari-hari gitu. Saya namakannya ruang 30 detik. Pada saat kita diserang orang, baik lewat verbal atau lewat apapun, jangan langsung reaktif. Kasih jeda nafas. Si 30 detik tadi. 5 hitungan, good. 10 hitungan, lebih better. Ya, berulang-ulang sampai kan kalau lagi marah tuh jantung kerasa tuh duduk-duduk gitu. Itu sampai duduk itu pelan. Gitu ya. Nah itu kita dengan nafas tenang memberi jarak, ruang, dan waktu terhadap masalah. Dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang saya rasakan? Apa yang saya pikirin? Apa yang saya lakukan? Nah, terus perhatikan reaksi tubuh. Tandai di bagian spesifik tubuh mana dan sebutkan emosi yang kita rasakan. Ini teknik affect labeling ya. Dan I message. Contohnya gini. Gue emosi banget nih, gue marah nih diperlakukan titik-titik gitu. Dada gue meledak, tau gak sih gitu. Ya ini kan dada lu kompor apa bukan gitu kan, ini masih metafora ya. Oh dada terasa panas, jantung berdetak keras misalnya. Ini misalnya lebih konkret. Saya sedih nih gitu ya ngedengar bude saya kena COVID, padahal baru gua tengok di seminggu yang lalu, gua kena nggak ya gitu ya, lutut gua lemes nih, kepala pusing, nyut-nyutan gitu. Nah dengan kita sering latihan labeling perasaan kita dan kemudian menandai bagian tubuh spesifik yang mana, itu peran amigdala itu akan berangsur alih diambil oleh si media prefrontal cortex sebagai pusat keputusan rasional. Kalau ini masih belum bisa nolong, pada saat misalnya masih insomnia atau ini diserang, ini teman-teman bisa lakukan ini di internet udah banyak banget ya. Kita cobain aja sekarang. Nah, jadi sambil tiduran, sambil baringan, misalnya insomnia masih sulit, bangun, itu tuh ini tuh very helps banget ya. Nurunin kecemasan, ketakutan, marah gitu ya, rasa berduka gitu, rasa kita feeling mood nggak jelas, oke tapi not oke gitu. Tapi bukan gini ya teman-teman. Sampai sini nih. Ini aku kasih garis pensil. Nanti ada di videonya yang aku mau kasih.
buat di rumah. Ini namanya titik perikardium gitu ya kalau titik akupuntur. Nah, ininya dipijit dulu, terus baru nanti ini ke sini. Jadi titiknya tuh dari sini, dari si perikardiumnya. Ya. Jadi ini terus berulang nanti tiba-tiba kita kayak kalau udah apa ya kerasanya apa sih indikatornya? Nah tubuh kita kayak lebih anteng aja sih. Nah ini yang terakhir ya. Jadi intinya peredaran darah kita tuh nggak tersumbat. Jadi teman-teman nggak ada yang instan. Guru saya justru Mbak Inka ya, bagaimana bisa menemukan healing dengan yoga dan macam-macam berkebun. Ini salah satu contoh kalau kita tua nggak sakit-sakitan kayak Mirciang, dia tuh hidup sehat sampai usia 108 tahun. Ini perjalanan dari China ke LA, dia masih bisa ngajar sebelum meninggal. Dia rajin cikung, kalau teman-teman mau videonya nanti aku bisa titip ke Teh Inka sama Teh Nancy ya. Ini kombinasi gerakan, peregangan, dan pijatan. Sekarang lihat muridnya. Ini kulitnya beneran masih moishi. Ini usia pada saat 70 tahun. Ini aku liatin sebentar videonya ya. Teman-teman, kebayang nggak usia 70 tahun? Bisa cium ini nggak teman-teman? Keren banget. Ini ada adegan yang dia, nah ini ya, bisa. Increases circulation. Ini kalau teman-teman mau, nanti aku bisa kasih si video ini. Start with both feet flat on the floor. Nah, jadi si Mirciang ini, ya, ini muridnya Miss Liu ya. Jadi kebayang si kulitnya pun masih moisi ya, sampai usia 70 tahun gitu. Aku sih menit ke-15 udah maki-maki aja nih pas, aduh nyeri cangkeng nih gitu ya. Aku sungguh envy positif padamu gitu ya. Nah, di sini juga ada titik-titiknya. Nanti tuh kita disuruh mijit sendiri titik-titiknya. Jadi nanti kita nggak tergantung sama tukang pijat kan selama masa pandemi kita nggak bisa manggil tukang pijat juga ya segitu. Jadi intinya sih teman-teman ketika hidup ini lagi chaotic, kita butuh banget orang-orang yang vibrasinya positif dan bahagia. Dan kita tuh nggak bisa lakukan itu kalau kita emosinya nggak dijaga. Demi apa? Demi daya tahan imun teman-teman sendiri. Jadi yang terakhir, teman-teman mesti bisa bertahan di strength, dinaikin. Makanya kenapa tadi yang banyak bersyukur gitu ya, itu biar kita tetap strength sehingga growth mindset kita naik. Dibandingkan kalau kita ngeluh, nanti kita jadi defisit. Kita banyakin senyum, itu juga naikin strength. Kalau kita banyak sedih segala macam, jadi defisit. Dan yang utama adalah kita bergantung kepada zat yang maha menciptakan kita ya. Terlepas orang ateis pun sebetulnya tetap punya spiritual spot di otak kita gitu ya. Jadi ini adalah titik spiritual di mana kita bisa dialog batin sama yang maha menciptakan kita. Jadi di bulan puasa ini saya ngedoain banget teman-teman mentalnya semua sejahtera ya, well-being, tetap sehat lahir batin, tetap bahagia meskipun liar dengan keuangan ya, you are not alone. Tetap berkarya kecil-kecil gitu ya. Posting-posting apa aja yang bikin bahagia dan tetap bantu sesama dengan tulus. Karena di masa yang nggak jelas ini tuh kita perlu melembutkan hati sih sebetulnya, karena pelajaran bersabarnya tanpa batas. Baik, begitu teman-teman sharingnya. Maaf jadi panjang, kita boleh masuk sesi tanya jawab kalau misalnya mau. Saya boleh kipas-kipas ya, Harudan, Jakarta panas. Buat teman-teman ada yang punya pertanyaan atau ada yang jadi semacam apa namanya jadi ini ada pertanyaan berapa sih? Bentar. Pertanyaannya ada yang di chat, boleh. Boleh yang mana dulu bentar ya. Dari atas dulu kali ya. Ini ada yang bertanya tentang apa? Tadi kayaknya udah dijelasin juga sih ya tentang penjelasan panic attack. Udah Pak Baskoro ya? Ya. Panggilannya Pak Baskoro apa Pak Budi? Pak Bas aja ya Pak Bas. Oh, Pak Bas. Pak Bas yang belum jelasnya bagian mana panic attack-nya? Kolak ya. Pak Bas? Iya. Ada Pak Bas. Kalau enggak aku share lagi screen yang si panic attack kalau mau sebentar ya. Nah ini Pak Bas kelihatan nggak?
Pak Bas bisa di-unmute? Ini nggak bisa. Kalau panic attack itu kan namanya juga attack ya, serangan. Jadi dia itu menyerang kita, tubuh kita mempersepsi itu adalah bahaya mendadak. Jadi bahaya datang saat kita belum siap, makanya disebut mendadak. Karena mendadak kita nggak siap, itu membuat metaforanya ya, kita kayak merasa ditelan. Kalau ditelan itu artinya kita nggak bisa mikir apa yang harus dilakukan, nggak bisa deteksi emosinya apa yang dirasakan, gitu ya. Nggak bisa tahu tubuh kita ini tuh mengalami apa, pokoknya tiba-tiba keringat banjir aja gitu. Nah itu yang kemudian kita ada di momen kita lumpuh pikirannya, jadi nggak bisa mikir. Jadi butuh kayak, makanya disebut freezing Pak, seperti ada waktu yang hilang, gitu ya. Yang kita tuh nggak inget apa yang terjadi saking derasnya tekanan si ancaman itu. Tapi ini tuh the power of reptile ya di panic attack. Teman-teman pernah dengar cerita ini nggak? Di Korea dulu saya lupa ya tahun berapa. Ada ibu-ibu anaknya umur 3 tahun lagi ke kebun binatang, anaknya nyemplung ke jeruji si singa gitu. Jadi kebayang kan anaknya udah masuk ke dalam, singanya udah mulai berdiri, jadi si ibu itu kan kecil. Entah bagaimana dia bisa, apa ya bahasa Indonesia itu ngabingkengkeun tuh, meletoikan, aduh apa ya bahasa Indonesia? Membuat si jeruji besinya tuh jadi bingkang, jadi direnggangkan. Dan kemudian dia bisa ambil anaknya itu. Nah itu jalur shortcut ketika amigdala mempersepsi ancaman, otak reptil itu punya power yang tadi 90%. Begitu besoknya datang, polisi Koreanya ke TKP, itu disuruh memperagakan ulang udah nggak bisa. Karena yang ditanya adalah pikiran sadarnya yang rasional. Gitu ya. Jadi seringkali reptil itu punya cara respon menyelamatkan kita dengan reaksi yang si pikiran sadar kita tuh belum ngeh apa yang terjadi. Gitu. Kira-kira begitu Pak Bas? Ya cukup. Cukup ya. Semoga bisa memuaskan Bapak. Kalau belum puas minta maaf. Cara menaikkan energi level of consciousness ya Pak Bas ya? Iya betul. Yang tadi Pak, olah nafas sebetulnya kuncinya di nafas. Jadi pada saat pikiran bawah sadar kita mau kita replace, tarik garis senyum, nafas diperlambat Pak. Kalau orang bahagia, biasanya selnya itu jadi ini kan ini ada sel sehat, ada sel sakit, ada sel mati. Yang sel mati kan itu yang membuat kita jadi keriput apa segala macam. Ini kan jangan sampai si sel sehat ini berubah jadi sel mati. Di antara sel sehat sama sel mati, dia kan kayak rebutan kan Pak. Ruang itu yang harus dibuat kita bahagia. Nah bahagia itu tekniknya adalah tadi, kita mengundang kenangan-kenangan yang baik dengan memperlambat nafas, gitu ya, dengan menarik garis senyum, agar kenangan yang baik di memori yang tertanam di pikiran bawah sadar, hipokampusnya itu mendorong hormon endorfin. Sama seperti kayak kita, makanya tadi saya contohnya orang jatuh cinta itu biar gampang. Itu membuat kita biasanya akan bisa naikin, kayak nggak capek-capek gitu kan kalau orang bahagia tuh. Kira-kira. Oke, dari Mbak Sadrah, Dani, ini Mas apa Mbak? Bapak. Mas Sadrah. Pak Dani, Pak Dani. Ya, Miss, untuk yang poin 2 katanya. Tentang superhuman. Itu sulit sih Pak, aku aja agak sulit tuh. Bentar ya. Nomor 2-nya Pak ya? Ya betul. Satu kan udah orang yang selalu penuh harapan Pak. Oke, thank you. Jadi dia nuhun. Sami-sami. Saya kekurangan moment of here, maksudnya gimana? Mulut. Oke, membedakan antara power up dan denial. Sorry. Denial. Power up tuh konteksnya gimana, Mas Redmi? Mbak Sri. Mbak Redmi. Mbak Sri. Oh, Mbak Sri. Power up dan denial. Mbak Sri, silakan. Saya mau ditanya. Boleh diperjelas konteksnya power up-nya gimana? Sebentar. Mbak.
Ya, silakan Mbak Sri, kedengeran suaranya. Angga, Mbak Sri. Tadi kan dibilang harus harus bisa berada di level power ya supaya siapa testing. Oh, yang ini, Mbak. Lalu maksudnya ada kan orang juga yang berusaha melupakan yang jelek-jeleknya biar netral dulu atau baru bisa power up gitu. Yang ini Mbak ya? Yang ini bukan? Iya betul. Power. Iya betul Mbak. Nah, pertanyaan spesifiknya adalah, sorry. Bedakan denial. Untuk bisa untuk bisa naik ke level power itu, apa kita mulainya kan harus netral dulu? Apa termasuk denial atau memasukkan pikiran dulu? Iya. Gini, kalau denial itu dia sebetulnya bentuk dari flight, dari lari dari kenyataan kan. Nah, kalau yang kita maksud bukan denial. Jadi kita pahami dulu konteksnya bahwa kita misalnya sedang mengalami situasi sulit, saya sedang marah, saya sedang bete, saya sedang gak nyaman, saya sedang bosan gitu. Dari situ baru pada saat kita kemudian melakukan si mindfulness tadi. Pada saat melakukan mindfulness, kita kayak ngobrol sama diri sendiri. Oke, kalau aku lagi bete, lagi bosan, biasanya apa yang membuat aku bisa on ya? Biasanya apa ya yang bisa bikin aku bisa boosternya itu tuh naik? Ini contoh aja sih Mbak Sri ya, kalau aku lagi bete nih, tapi aku tuh harus ngajar gitu ya, misalnya. Aku tuh akan selalu cari daster butut aku yang zaman dulu, yang udah hampir dibuang sama suamiku, tapi enak aja lu, ini enak banget kulit gitu. Itu mood booster aku. Siapa tahu buat Mbak Sri coklat, atau dengerin musik, atau apa. Jadi bikin si reptil kita nyaman dulu, habis itu baru si emosi udah tenang, nanti kita bisa mikir. Jadi termasuk kayak, iya sih gue marah, gue sakit hati banget, gue masih dendam digituin gitu. Terus nanti tiba-tiba tuh ngobrolnya itu kayak self-talk sama diri sendiri. Sebenarnya ada sih tekniknya, kayak inner child-nya tuh dipanggil, umur berapa, itu nanti pop up. Terus misalnya kalau pada saat kita lagi mindfulness, memejamkan diri itu, kita itu kayak orang observasi Mbak. Bisa kita sakit hati sama apa, atau denial terhadap apa, nanti kan bayangan visualnya muncul. Nah, kita jangan mikir, kita jangan ngerasain apa-apa, kita nonton aja kayak orang nonton film. Jadi kita mengobservasi pikiran kita sendiri. Tidak kita hakimi, tidak kita kasih label apa-apa. Iya nih gue sedih waktu itu, nih gue marah, enggak. Kita nggak labelin apa-apa. Jadi istilahnya tuh jangan curi casting pada saat pikiran itu lewat. Kan kita mah gitu, mestinya tuh aktornya tuh kan kaset tuh jangan meninggal. Si Keanu Reeves tuh ya harusnya tuh hidup. Nah itu tuh ibaratnya kita mencuri casting si pikiran-pikiran yang kan kayak roll film ya. Nanti biarin aja lewat. Nanti tiba-tiba si itu lewat, tubuh kita tuh kadang-kadang pengen gerak apa gitu ya. Karena kadang-kadang meditasi tuh nggak selalu melulu diem. Gitu. Kadang-kadang kita ya udah lakukan aja gitu, tapi kita nggak hakimin gitu loh, karena sebetulnya sering kita lupain itu adalah keterlibatan tubuh, kan pikiran, perasaan, tubuh. Orang tuh kalau mikir tubuh, mikir pikiran, IQ gitu ya, mikir emosi itu kecerdasan emosi, tapi ada yang lebih powerful dan kita lupa, body intelligence. Jadi body awareness-nya yang kita olah sebetulnya Mbak. Jadi kalau lagi denial, sebenarnya kalau gue denial, sebetulnya gue lagi menyelamatkan diri gue biar gue biar gue nggak keringetan tubuh gue, biar gue nggak deg-degan. Nah itu sebetulnya harusnya diadepin. Gitu. Apa sih yang gue rasa? Oh tubuh gue, sini gue usapin. Sama seperti yang tadi aku cerita otak itu loh. Nanti tiba-tiba tuh kayak ada gitu loh Mbak. Di tubuhnya, nah itu usapin aja. Nutrisip itu tidak langsung ready for use Pak. Jadi database ditarik baru kita olah. Nikmatnya. Halo. Ya. Taifa. Mbak Sri udah cukup ya Mbak Sri? Cukup jelas ya? Iya, cukup. Oke. Boleh ke pertanyaan selanjutnya, Taifa? Boleh. Ini ada pertanyaan, bagaimana cara menghadapi kecemasan dalam bekerja, terutama karena tidak pede pada kapabilitas pekerjaan tersebut karena terlalu sulit, dan terutama ditambah dengan situasi yang selama COVID ini.
Oke. Ada dua sih perspektifnya. Apakah atasannya, siapa yang nanya ini? Dia mintanya di private. Oh, minta di private. Untuk yang sedang di private, jadi bisa jadi bahwa Anda sedang diberi peluang atau dikasih challenge, gitu ya. Tapi kita ngerasa persepsi kita nggak mampu, gitu ya. Jadi sebetulnya biar nggak frustasi, mulai dari apa yang mudah dulu sih, gitu. Dan sebetulnya gini, orang itu akan apresiasi pada saat kita gini, aku tuh bisanya di bagian ini ya, di bagian ini aku bingung. Itu tidaklah merendahkan diri kita dengan kita ngaku nggak bisa di part yang itu. Tapi kita juga menunjukkan kita bisa di part yang lain, gitu loh. Karena semua yang kita kerjakan itu tuh proses kok, gitu ya. Tapi sebetulnya di beberapa kali event, coba Mas atau Mbak yang nanya sama aku ini, refleksi deh, pernah nggak dapat tugas yang kita ngerasa sulit banget nggak bisa karena kita fokusnya ke problem oriented. Coba kita shifting ke solution oriented. Jadi solusinya jangan cari dulu yang perfect sempurna. Solusi yang tadi yang aku bilang yang kecil-kecil, tapi itu bisa punya ngasih insight gitu. Karena nanti juga kita perlu refleksi sih bersama, jangan bikin target yang sempurna di masa pandemi ini. Kita mesti naikin level semua. Ini situasi yang chaotic, disruptif, situasi yang nggak jelas. Jadi jangan juga dalam posisi yang berada dalam posisi atasan itu ngasih target yang ketinggian. Targetnya target-target kecil dipecah. Karena kalau si bawahan kita ini frustasi, dia boro-boro bisa melakukan motivasi internal. Yang ada dia akhirnya drop gitu. Drop akhirnya jadi apatis dulu gue nggak bisa aja deh gitu. Akhirnya sayang kan, padahal sebenarnya potensial gitu. Itu sih mudah-mudahan nggak puas ya. Jadi nanti bisa diskusi lebih dalam lagi. Tapi intinya kerjakan dari apa yang paling mudah dulu dan appreciate dulu sih. Jangan terlalu keras sama diri sendiri sebenarnya sih. Jadi kasih penghargaan diri kita terhadap achievement kecil yang telah kita lakukan. Dulu aku bisa ini ya, berarti mungkin yang sekarang bisa kok, tapi dengan kombinasi aku lakukan apa. Percaya deh, manusia tuh benar-benar tak terbatas kok. Kata Einstein kan cuma 10% kemampuan kita yang diolah. Selebihnya 90% masih raksasa yang tertidur. Gitu ya. Jadi, love yourself first, buat dirimu bisa yakin bahwa dirimu tuh mampu. Gitu. Baik, ada lagi? Thank you. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Taifa boleh? Boleh banget. Ini bagaimana menyebarkan, sebetulnya tadi ada pertanyaan mengatasi panic attack bagaimana, tapi kayaknya tadi kan sudah dijawab ya sebelumnya. Mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana menyebarkan aura positif di lingkungan yang dominan aura negatif? Oke. Selama ini dibayari Pulau Gadung. Oke, jadi gini, maaf suaranya ada yang bocor ya? Iya, aku nggak terdengar, maaf. Nanti bilang deh. Nih, aura negatif akan membuat toxic relationship di dunia kerja. Itu biasanya, ini bahasa bercanda aku ya, dikelilingi oleh lingkungan yang reptilian brain-nya dominan. Jadi biasanya aura negatif itu tidak mudah memberikan penghargaan terhadap karya orang, gitu ya. Dia selalu ingin menjatuhkan orang. Si kalimat-kalimatnya itu kalimat-kalimat yang tipikalnya negatif kayak gini, gitu ya. Kalau kerja kayak gini aja nggak benar, lu tuh pasti males ya, gitu ya. Kok kayak gini sih kerjaan lu ya cece banget sih, gitu. Itu typical toxic relationship. Udah ngerti kan instruksinya, lu nggak usah tanya lagi deh, gitu. Atau nyindir, gitu ya. Enak ya, ada yang gajinya nambah nih bulan ini, gitu. Atau merendahkan harga diri, atau ngebandingin, atau nyalahin. Jadi, kita lihat kalau auranya itu negatif, bener nggak? Lebih sering muncul jenis-jenis statement, gaya komunikasinya di areal ini. Gitu. Karena kalau ini lebih sering muncul, reptilnya yang banyak dibangunin. Akhirnya, itu juga akan membuat orang yang produktif, itu jadi ikutan jadi off si lantai atasnya. Karena kita, aduh takut salah deh, aduh daripada dia kesinggung deh, aduh dia lebih senior sih, gitu ya. Terus kayak, udahlah gue daripada salah, nanti juga gue jadi ini. Terus kayak akhirnya tuh situasi kerja jadi membuat murung. Atau kita kesel, nggak bisa ngelawan, terus kita jadi frustasi. Frustasi kan bentuk dari marah yang nggak bisa diekspresikan. Jadi, yang kita bisa jaga adalah diri kita sendiri.
internal environment, pikiran bawah sadar kita sendiri. Yang bisa kita bikin bahagia diri kita sendiri. Kita nggak bisa ngatur omongan orang. Yang kita bisa atur emang kita pikirin gitu aja, Mbak, Mas gitu ya. Karena gini, energi yang negatif itu kayak negatif Nelly istilahnya. Pernah dengar istilah negatif Nelly? Jadi orang yang selalu gibah, ngejelekin orang, selalu membawa, kalau ibarat busur derajat ya, dia tuh bawa kita tuh ke titik negatif yang ke kiri. Bukan yang positif yang ke kanan. Karena biasanya dia nggak bisa apresiasi achievement orang. Atau enggak tipikal yang selalu pengen klaim kerjaan orang, kalau itu kerjaan orang lain. Jadi nggak mau ini. Terima kasih Mbak Nancy, Mbak Inka gitu ya. Kemarin saya dibantuin presentasinya, udah semalaman begadang dan inilah hasil tim kita gitu. Itu tuh misalnya lingkungan-lingkungan yang jarang memberikan apresiasi seperti itu. Dan jangan salah, ketika kita ngebalikin energi aura negatif itu dengan kita memberikan apresiasi itu tuh nular loh. Apresiasi itu dengan sesederhana kita mengapresiasi kelebihan orang itu. Makasih ya kemarin meja aku jadi bersih gitu. Makasih ya bukain pintu, yang gitu-gitu. Makasih ya gitu, ngebukain aku tuh lagi riweuh bawa barang gitu, misalnya buka pintu kantor dia nggak sempet gitu. Makasih ya lo kemarin senyum mulu, gue tuh lagi bete lo sebenarnya gitu. Tapi lihat lo gembira mulu tuh ya, buat gue mau udah adem. Masa sih gue nggak nyadar? Ya, thank you ya. Gitu. Jadi banyakin 3 kata ajaib. Maaf, tolong, terima kasih di lingkungan yang auranya negatif itu. Dan yang terakhir tuh, kita tidaklah perlu apa yang menjadi orang lain katakan atas diri kita. Misalnya kita tuh udah di assassination karakter nih, kita dibunuh gitu. Kita nggak perlu memasukkan konsep diri kita ke di dalam omongan-omongan itu. Ya biarin aja, dan kita nggak perlu juga sibuk ngebela diri. Santai weh gitu. Saya tahu itu nggak mudah. Tapi demi ngejaga pikiran bawah sadar kita. Karena kalau energi kita kerembes sama energi yang toxic relationship di lingkungan kerja, kita jadi ikut energi orang yang negatif itu. Jadi akhirnya shield energi kita jadi jadi bolong. Itu yang masuk, itu yang membuat kita jadi gampang cemas, kita jadi nggak moody pergi kerja, gitu, dan sebagainya. Oke. Mungkin itu ini ya, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup sesi ini ya. Boleh. Oke. Baik Pak, kalau tidak, Pak Bono mungkin ada yang mau ditambahin? Pak Bono? Enggak. Mungkin closing statement aja. Gimana Pak? Mungkin closing statement aja. Oke, silakan Pak. Pertama terima kasih nih buat Teh Iva gitu. Kan kalau dipanggil Ibu, jadi Teh Iva orang. Iya, saya belum 70 tahun Pak. Oke, terima kasih banyak sharingnya karena sangat menurut saya membuka banyak wawasan kepada teman-teman kita semua di Syngenta Group, dan penjelasan cukup gamblang, sederhana dan mudah dipahami gitu. Walaupun saya tahu lah konteks psikologi itu susah banget jelasinnya kalau nggak bisa dibahasakan secara umum gitu ya. Konsepnya sangat kaku gitu. Sebelum saya juga sama-sama, kalau kita satu alumni, kolega, beda universitas. Saya rasa teman-teman bisa banyak belajar tadi dari penjelasan Pak tadi, bahwa pada dasarnya kita punya kekuatan ya. Dalam diri kita punya power, nggak kita maksimalkan gitu ya. Karena mungkin kita nggak tahu caranya, atau mungkin kita banyak dilubungi oleh hal-hal yang negatif gitu ya. Mungkin kalau bahasa sederhananya, pikiran negatifnya terlalu banyak daripada positifnya gitu. Itu bahasa sederhana. Nah, dalam situasi COVID seperti sekarang ini memang sangat dibutuhkan energi positif ya. Energi positif bisa lahir dari macam tadi Pak udah jelasin tuh cara-caranya. Jadi mari kawan-kawan semua kita bangun suasana positif, energi positif, hal-hal yang positif walaupun small things tadi. Tadi saya Pak bilang ucapin terima kasih gitu ya, ucapin minta tolong, itu hal yang sangat simpel. Karena kalau kita nggak mulai perubahan dari diri kita, organisasi kita nggak akan berubah. Lingkungan kita akan jadi lingkungan yang toksik gitu ya. Berarti kalau kita sendiri perilakunya tidak toksik gitu. Jadi buat kita sebagai karyawan dan juga mungkin teman-teman saya ini, kolega ini, para pimpinan juga bisa menjadi masukan yang bagus juga supaya suasana COVID ini menjadi sebuah opportunity buat kita untuk membangun sebuah budaya baru yang lebih positif untuk membangun organisasi kita dan membangun perusahaan kita bersama-sama. Jadi saya believe bahwa setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan di belakang. Dan kita pasti diberikan kekuatan yang
yang mungkin Tuhan kasih kekuatan yang kasih beban yang kita tidak mungkin bisa handle. Kita pasti bisa. Jadi sekali lagi terima kasih buat Teh Iva, terima kasih buat teman-teman semua. Insya Allah semuanya bermanfaat dan kita bisa terus berjalan dalam situasi unfavorable menjadi favorable. Kita change threat, kita change ancaman menjadi sebuah opportunity. Terima kasih. Oke. Sama-sama Pak Bono ya? Yeah, Pak Arbono. Hatur nuhun kesempatannya, Teh Iva terima kasih. Ya, hatur nuhun, terima kasih Teh Iva atas waktu dan kesempatannya untuk sharing kepada kita semua Sintesa Group. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain kesempatan ya Teh Iva ya. Ya, kalau mau materinya apa mau saya di chat itu ada, saya kemarin tuh coba masukin ke link YouTube. Kalau teman-teman butuh saya ngetikin di sini aja ya. Oh iya, boleh. Nanti ya, aku ketik sebentar ya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya untuk hari ini. Kita akan ketemu lagi untuk sesi sharing session esok hari. Hari ini nanti selesai sharing ini saya akan kasih form evaluasi untuk langsung diisi ya teman-teman. Mohon kerjasamanya teman-teman sekalian. Gitu. Yang bagus-bagus ya buat yang Iva. Nanti dia nggak mungkin lagi di sini belum kasih. Aku masukin di kolom chat ya, bentar. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sampai ketemu besok hari. Selamat bekerja kembali. Selamat siang. Selamat siang.